Oke, kita cobakan metode yang kedua, yaitu metode LC atau least cost. Sesuai dengan namanya, least cost itu artinya biaya terkecil. Nah, sehingga kalau dengan metode ini dalam mengirimkan produk itu kita melihat ke kota dengan biaya terkecil atau kota yang memiliki biaya terkecil ya. Nah, kita lihat di sini biayanya ada 8, 15, 3, 5, 10, 9, 6, 12, 10. Nah, dari semua biaya ini yang paling kecil itu adalah angka 3. Nah, berarti artinya kita pertama kali harus mengirim ke atau memenuhi permintaan yang ada di kota ini ya. Nah, berarti ini posisinya ada di baris ketiga kolom 1 ya. Nah, baris ketiga atau gudang 3 itu dia punya 80 barang. Nah, sedangkan di baris 1 ini dia meminta sebanyak 150. Jadi artinya kita hanya bisa mengirimkan sebanyak 80 saja sesuai dengan banyak barang yang ada di gudang ya. Nah, jadi di sini kita isikan 80. Nah, jadi artinya gudang 3 itu semuanya sudah terkirim seluruhnya ya, sebanyak 80. Nah, ini dia meminta sebanyak 150 dan kita baru bisa memenuhi 80, berarti masih sisa 70 ya. Nah, berarti yang sudah dicoret itu tidak lagi kita perhatikan ya. Nah, berarti di sini kita lihat lagi mana biaya paling kecil antara 8, 5, 6, 15, 10, 12. Nah, yang paling kecil berarti di sini angka 5. Berarti kotak ini yang harus kita isi ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk baris 1 ini ada 120 di gudang, sedangkan untuk di kolom 2 atau permintaannya itu hanya 70. Nah, berarti artinya kita cukup mengirimkan 70 saja untuk memenuhi permintaan ya. Permintaannya 70 di sini. Nah, berarti semua permintaan untuk kota 2 itu sudah terpenuhi. Nah, berarti kita coret. Nah, ini di gudang tadi kita kirimkan 70 ya. Berarti ini sisa 50. Nah, selanjutnya kotak yang sudah tercoret itu tidak dihitung ya. Nah, berarti di sini tinggal 8, 15, 6, dan 12. Nah, berarti angka terkecilnya itu adalah 6 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada angka terkecil yang sama? Misalnya di sini 6, di sini juga 6. Nah, boleh terserah saja memilihnya yang mana ya. Kalau seandainya biaya terkecilnya itu ada 2 angka yang sama ya, atau mungkin 3 angka yang sama, boleh terserah saja. Nah, di sini yang paling kecil kebetulan adalah angka 6 ya. Nah, berarti di sini posisinya ada di baris 1 dan ada di kolom 3. Nah, baris 1 kita lihat di gudang itu tinggal 50, sedangkan kota 3 itu meminta sebanyak 60. Nah, karena di gudang hanya ada 50, berarti kita cuma bisa mengirimkan 50 saja ke sini ya. Nah, berarti yang di gudang 1 itu sudah habis semuanya terkirim ya. Nah, yang ini dia minta 60, kita baru mampu mengirimkan 50. Berarti masih sisa 10 lagi ya. Nah, sekarang yang belum terisi itu kotak dengan biaya 15 dan 12. Berarti yang paling kecil, yang lebih kecil adalah 12. Nah, di sini posisinya ada di baris 2 kolom 3. Nah, di gudang 2 itu ada 80 barangnya, sedangkan tujuan 3 itu dia tinggal minta 10 lagi. Nah, berarti cukup kita kirimkan 10 saja. 10, berarti ini sudah terpenuhi. Dan yang ini karena kita sudah kirimkan 10, tinggal 70 ya. Nah, mau tak mau ini satu-satunya kotak yang belum terisi ya, yaitu yang 15 yang belum terpenuhi. Nah, kita bisa lihat di baris 2 ini sisanya 70 di gudang, dan kota 1 juga tinggal 70 lagi yang belum terpenuhi. Nah, berarti cocok ya. Kita kirimkan sebanyak 70 ke sini.
Nah, berarti yang ada di gudang sudah habis ya. Nah, yang ini juga sudah terkirim semuanya, berarti juga sudah habis. Nah, berarti ini sudah selesai. Nah, selanjutnya sama seperti metode NWC tadi, kita hitung Z min-nya dengan mengalihkan antara banyak produk yang dikirim dengan biayanya, yaitu kita lihat kotak-kotak yang terisi dengan angka yang ada pengiriman barangnya, yaitu yang pertama ini 70 kali 5 ya, 70 kali 5 biayanya, ditambah yang kedua ini 50 barangnya, biayanya 6, 50 kali 6. Nah, yang ketiga ini 70 barangnya, biayanya 15, 10 kali 15. Kemudian yang keempat ini 10 barangnya dengan biaya 12. Nah, yang terakhir ini ya 80 dengan biaya 3. Nah, ini kita kalikan dan ditotalkan semuanya sehingga dapatnya 2060. Nah, begitulah cara pengerjaan dengan metode LC.